manusia yang terpengaruh dengan angan-angan kosong, dengan al-amani, maka mereka adalah manusia yang tertipu. Bahkan realitanya itu bertentangan dengan angan-angan mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-18 disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Maka ini adalah angan-angan yang sangat jauh. Mereka ngaku sebagai anak-anak Allah. Qul falima yu'adzibukum bizunubikum. Katakanlah, ya, ketika mereka mengatakan tadi, maka jawab, kalau kalian memang itu anak-anak Allah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kalian mengaku sebagai anak-anak dan kekasih Allah, sedangkan kalian mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kalian. Bagaimana mungkin ini bisa ketemu? Sungguh tidak masuk di akal apa yang kalian persangkakan. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Akan tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Maka kalau kita perhatikan pengakuan Yahudi dan Nasrani, mereka mengaku sebagai anak-anak Allah, maka ini adalah pengakuan yang amat jauh dari kenyataan. Pengakuan mereka ini hanyalah angan-angan kosong belaka. Lalu, kenapa di antara manusia itu terpengaruh dengan angan-angan seperti ini? Padahal sudah jelas tidak punya dasar yang valid, bahkan bertentangan dengan realita yang ada. Namun mereka tetap terjangkiti angan-angan. Tidak lain di antara sebabnya adalah karena bisikan-bisikan dari syaitan. Ya, sebagaimana pada ayat yang telah kita pelajari, An-Nisa 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Nah, ini digarisbawahi, membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidaklah menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Nah, oleh karena itu, di antara perihal yang bisa menjaga seseorang, menjadi sebab seseorang terjaga dari angan-angan setan, selain daripada belajar ilmu agama, juga dengan banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya agar dijauhkan dari angan-angan setan.
Dan seseorang yang pemikirannya cerdas, jabatannya tinggi, belum tentu selamat dari angan-angan setan. Belum tentu selamat dari angan-angan yang dibisikkan oleh setan. Ya, kita dapati sebagian manusia itu terpengaruh angan-angan sehingga sangat mudah bagi mereka untuk melakukan kezaliman. Nah, sebagian manusia itu ada yang terus-menerus melakukan makan riba, mengambil harta orang dengan cara yang batil, nipu orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Karena mereka punya anggapan yang seperti ini, yang haram ini nanti jadi halal kalau dipakai haji, dipakai umroh, dipakai tahajud. Maka persangkaan mereka ini tidak ada dasarnya sama sekali. Memang tidak dipungkiri amalan kebaikan itu menghapus amalan-amalan yang buruk. Itu tidak dipungkiri. Namun yang menjadi masalah adalah mereka memastikan setelah mereka berbuat maksiat, makan harta dengan cara yang batil, mereka menggampangkan, gampang nanti sholat juga luntur semuanya. Mereka memastikan, padahal sholat mereka belum tentu diterima, haji mereka belum tentu diterima, dan tidak diterima ibadah kalau dari sumber harta yang haram. Tapi karena adanya angan-angan tadi, pikiran yang menipu, akhirnya di antara manusia itu ya ada yang rajin korupsi, ada yang rajin ngambil harta manusia dengan cara yang batil. Ya, dengan anggapan yang seperti ini ya gampang, nanti tinggal sedekah, nanti pasti hilang semuanya. Sehingga dia merasa nyaman dalam berbuat maksiat. Waliyahzubillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari angan-angan yang dihembuskan oleh setan.